Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam guru hebat. Oke, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita sehingga kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti diklat PSP ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin, Bapak Ibu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu, di minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu saya yakin masih ingat semua. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang modul ajar sebagai penerapan dari pembelajaran yang lalu. Ya, akan saya tampilkan dulu untuk bahannya. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sampun? Sudah Bu, sudah. Sudah, silakan. Oke, sebelum kita memasuki sesinya, kita akan tahu dulu apa sih tujuan diklat kita untuk kali ini. Jadi yang pertama, setelah sesi berakhir, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang paling penting, nanti Bapak Ibu bisa terampil membuat modul ajar. Itu tujuan kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mungkin untuk penyemangat, kalau ada yang bersedia untuk ice breaking dulu, monggo. Silakan, siapa? Yang siap? Ibu. Fitri itu. Oh ya, terima kasih. Silakan. Ya baik Bapak Ibu semuanya, hari ini karena di pagi hari ini kita masih semangat ya. Saya mau buat cerita. Nanti kalau misalnya saya itu mengucapkan kata mendengar, berarti Bapak Ibu pegang telinga. Kalau melihat itu mata. Kalau misalnya ada kata berbicara, berarti mulut gitu ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Ani itu adalah seorang anak yang patuh terhadap perintah orang tuanya. Dia tidak pernah membantah pada perintah orang tua. Ani selalu mendengarkan perintah orang tua. Dan Ani itu tidak mau melihat orang tuanya itu menangis. Dan Ani ingin selalu melihat orang tuanya itu tersenyum dengan bahagia. Ya, Bapak Ibu, pagi ini ternyata masih konsentrasinya masih bagus ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai saja untuk materi hari ini. Itu tentang modul ajar.
sebelum Ibu Bapak nanti diberikan tugas untuk membuat modul ajar, tentu kita harus tahu terlebih dulu apa itu modul ajar. Nah, di sini ada beberapa konsep tentang modul ajar. Yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, dalam membuat modul ajar tadi harus menarik tentunya ya. Kemudian yang kedua, bahwa modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ini Bapak Ibu kemarin sudah membuat alur tujuan ya. Sekarang kita tinggal kembangkan lagi dalam modul ajar. Kemudian yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang keempat, bahwa guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ini yang perlu Bapak ingat, nanti sebelum membuat modul ajar ada konsep yang harus kita Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan juga dalam penyusunan modul ajar. Itu ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Ya, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Itu menarik ya. Jadi harus bisa menumbuhkan minat peserta didik. Yang kemudian bermakna, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Itu. Kemudian menantang. Nah, di sini karena dimiliki sebelumnya, sehingga itu tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi di sini juga perlu diperhatikan dalam penyusunan modul ajar harus sesuai tahap usianya. Menarik, bermakna, dan menantang. Kemudian yang ketiga, relevan dan kontekstual. Apa maksudnya? Relevan itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Kemudian sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi kita harus menyesuaikan dengan peserta didik di mana dia berada. Artinya di sini nanti modul yang kita buat itu masing-masing guru, masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu berkesinambungan. Artinya ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, itu prinsip dalam penyusunan modul ajar yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti ketika membuat modul ajar. Tentu di sini Bapak Ibu masih ingat kan ya fase-fase pembelajaran. Kalau kita SMK berarti kita berada pada fase F. Dan E. Jadi kita nanti akan membuat modul ajar sesuai dengan fase E atau F. Nanti Bapak Ibu bisa pilih. Itu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu langsung membuatnya secara individu. Tapi sebelumnya nanti biar Bapak Ibu ini lebih paham lagi mengenai konsep komponen modul ajar, silakan nanti Bapak Ibu bisa download materinya di LMS. Bapak Ibu pelajari, kemudian nanti baru kita membuat modul ajar. Nah, sebelum kita membuat modul ajar, nanti secara pribadi kita akan ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi silakan Bapak Ibu download dulu materinya di LMS. Kita nanti tugas kelompoknya itu adalah bagaimana prosedur menyusun modul ajar. Bapak Ibu diskusikan dalam kelompok,
Nanti hasilnya kita presentasikan. Monggo silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira berapa waktunya yang dibutuhkan? Menyusun prosedur penyusunan modul ajar, prosedurnya saja. 5 menit. Cukup ya? Ya, Cukup. Yo. Oke. Semoga didiskusikan di kelompoknya, nanti hasilnya kita presentasikan secara langsung. Oke. Silakan. Ya, gimana nih Pak Gun, Bu Aziza, Bu Eka? Prosedur penyusunan modul belajar. Modul belajar. Itu sama dengan komponen atau gimana, Bu? Mungkin Gimana? apa? Alur ya? Alur prosedurnya apa saja, misalnya apa dulu gitu. Oh. Dilakukan misalnya kita alur tujuan pembelajarannya dulu, apa analisis kebutuhan dan sebagainya. Monggo terserah nanti didiskusikan ya. Bu Oke. Aziza, Ibu, sebelum buat materinya, dulu fasenya ya. Bu Aziza dengar nggak itu, Bu Aziza? Suaranya ada nggak? Suaranya hilang ya? Bu Aziza, Iya, Pak. suaranya. Udah ada. Gimana nih Bapak Ibu, apa namanya untuk Dengar membuat suara. alur? Capaian dulu ya, capaian kita ke capaian pembelajaran dulu. Urutannya seperti apa? Capaian dulu. Capaian pembelajaran dulu. Terus atau fasenya dulu sih? Lupa loh. Kita lihat di materinya dulu ya. Sebentar di download dulu mungkin. Oh ya. Ya, bentar aku cari dulu. Bu Marsiati, Ya, download di mana ya Bu materinya Bu? ada di LMS Bu, yang bagian eksplorasi materi. Oh iya Yang Bu. kedua. Dari mulai diri baru di situ ada eksplorasi. Oke. Siap. Gimana Bu Aziza? Udah download? Sudah Bu. Oh. Terus yang pertama apa? Fase atau capaian dulu? Oh, kita menganalisis dulu kondisi dan kebutuhan. Oh gitu. Artinya itu ya, kita analisis dulu kondisi dan kebutuhan guru dan peserta didik. Coba nanti di ini ya. Nanti direvisi kalau mungkin ada yang Oke. Kemudian kita menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang kedua menurut saya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Udah itu aja ya? Izin dulu sebentar Bu Mar, ada yang telepon penting. Bentar ya. Iya Pak, monggo silakan. Mungkin Ya, bisa Bu Adi. ditambahkan. Oh itu ya. Iya, baru 4 mungkin Bu Fitri, Pak Gun, atau Bu Eka bisa menambahkan. Kalau alur menentukan fase apa nih? Kan kita kan Fase mau capaian pembelajaran. Ya, kita kan mau buat alurnya tuh kan harus ada capaiannya dulu ya. Ya, tadi mungkin sudah bisa masuk di nomor 3, Bu. Oh gitu ya. Yang pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Oh ya.
Mungkin bisa masuk mungkin tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan. Menurut saya. Atau yang belum mungkin pelaksanaan mungkin bisa mungkin Bu. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran. Iya. Tadi kan poin 1 sampai 4 belum disebutkan. Mungkin bisa pelaksanaan pembelajarannya. Di situ nanti mungkin berisi tentang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan modul yang sudah disusun. Jadi guru mengetahui maupun peserta didik mengetahui bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran itu. Karena sudah tersusun di dalam modul. Oke. Yang pertama ya Bu itu ya Bu? Ini yang kelima Pak. Oh yang kelima. Iya. Yang ya, keenam saya menambahkan yang keenam. Boleh. Oke, yang ke. Pak Gun gimana? Ada tambahan nggak? Iya, yang keenam aku tambah. Yang keenam. Yang keenam itu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tidak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Jadi di akhir itu harus mengevaluasi, dan setiap evaluasi itu kita harus mengevaluasi terus supaya nanti hasilnya itu menjadi lebih baik, karena karakter dari siswa pun pasti berbeda-beda seperti itu. Harus dievaluasi seperti itu. Oh iya ya Pak. Supaya mengetahui capaian di setiap fase ya Pak. Ya seperti itu Bu. Oke, waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Monggo silakan nanti langsung dipresentasikan. Ditayangkan aja apa? Gimana ya? Ditayangkan ya. Siap. Sudah. Ya, terima kasih. Oke, seperti ini. Monggo dijelaskan. Siapa? Apa yang mau membacakan? Fitri bisa, mungkin Bu Fitri mewakili. Bu Eka, boleh Bu Eka? Bu Eka. Halo Bu Eka. Ya Terputus Pak, kah? tunggu sebentar Pak. Enggak, ini sebentar, tunggu. Boleh Bu, Bu, presentasikan Bu. Oh ya, saya mempersiapkannya dulu ya Pak. Cara pokok-pokoknya saja ya Bapak Ibu ya waktunya. Saya mempersiapkannya dulu ya. Sudah ada Bu. Sudah ada, tinggal di ini aja Bu. Ada yang udah tinggal dibacakan aja Bu. Oke, terima kasih. Saya mulai ya Pak. Kedengeran Bu? Pak, suara saya Bu. Monggo silahkan. Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam waktunya udah. Ya udah. Cek Bu, suara putus nyambung. Atau diganti Pak Gun? Iya Pak, Bu Fitri boleh Bu Fitri nanti waktunya. Oke. Iya benar. Waktunya sudah ini juga ya. Sudah mepet juga. Oke. Kemudian yang kedua. Bu Eka kayaknya suaranya. Yang kedua, identifikasi. Putus Bu Eka. Halo, sekarang gimana? Pak? Sekarang ada, coba lanjut. Nomor 2. Ya. Tak bisa kayaknya. Oh, ternyata Bu Eka ternyata jaringan Ibu kurang, jadi nggak kedengar ke semua peserta Bu Eka. Dua adalah identifikasi
Klasifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Bu Eka, Pancasila. di situ, jaringannya jelek Bu Eka. Bisa dilanjut Bu Fitri mungkin. Bu Eka, nanti dipresentasikan sama peserta lain dulu. Jaringannya diperbaiki dulu Bu Eka. Yang ngerekamnya siapa? Ayo dilanjut Bu Fitri, nomor 3-nya. Ya, saya lanjutkan ya Ibu hasil diskusi kelompok kami tadi, yaitu untuk alur pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian yang keempat itu kita menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selanjutnya yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan alur yang terakhir itu adalah evaluasi dan tindak lanjut. Ya, seperti itu Ibu untuk hasil diskusi kelompok kami tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah cukup mengerti dari hasil diskusi itu. Jelas sekali bahwa Bapak Ibu guru semuanya sudah paham. Jadi insya Allah nanti pada saat sesi asinkronus Bapak Ibu ada tugas untuk membuat modul ajar. Itu ada di LMS di situ Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini sepertinya kita cukupkan, tetapi sebagai bahan refleksi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa jawab dengan nulis di chat ya Bapak Ibu ya. Tulis itu benar atau salah gitu saja. Kalau memang benar tulis benar, kalau salah tulis salah. Hanya 4 soal saja. Yang pertama soalnya silahkan chatnya dibuka. Yang pertama soalnya benar apa salah guru boleh merancang teknik asesmen yang berbeda pada murid yang berbeda menyesuaikan gaya belajar murid. Benar atau salah? Kemudian soal yang nomor 2. Guru perlu menyengaja memberikan umpan balik yang mampu menstimulasi pola pikir bertumbuh dan membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Benar atau salah? Oke, yang selanjutnya nomor 3, asesmen diagnostik kognitif sangat penting dilakukan untuk memetakan mana saja target capaian pembelajaran yang belum tercapai. Sepertinya cukup 3 saja ini waktunya. Yang terakhir tadi Bu, non-kognitif atau kognitif Bu? Kognitif ya Bu? Diagnostik kognitif. Kognitif. Sangat penting dilakukan untuk memetakan mana saja target capaian pembelajaran yang belum tercapai. Oke Bu, makasih. Benar atau salah? Ya, nomor sepertinya jawabannya benar. Ini memang jawabannya dari soal tadi itu benar semua, ya. Jadi artinya di sini Bapak Ibu sudah benar-benar memahami. Terus untuk Bapak Ibu, ya. Artinya benar-benar sudah paham nih ya, siap untuk melaksanakan tugas mandiri membuat modul ajar. Siap ya Bapak Ibu? Oke, siap. Oke. Siap. Oke, demikian tadi proses pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah dan bermanfaat untuk peserta didik kita. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, selesai. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.